Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini adalah kelanjutan video dari yang lalu, yaitu penjelasan tentang alasan kenapa kita belajar bahasa Arab. Untuk kali ini, pada siang hari ini, kami akan meneruskan pembahasan yang kemarin. Dan pada akhir kalimat yang kami sampaikan, yaitu apa yang kita akan pelajari dalam bahasa Arab. Ada beberapa cabang dalam bahasa Arab itu. Untuk pada kasus pemula ini, kita akan mempelajari tentang dua pembahasan, yaitu pembahasan shorof dan pembahasan nahu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua bidang ini yang mesti kita pelajari. Jadi sambilan antum mempelajari tentang kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik, yang fokusnya kitab itu adalah membaca, mengulangi, dan berlatih. Jadi membaca, mengulangi, dan berlatih. Dan insyaallah di sana akan banyak tadrib atau latihan-latihan yang bisa antum lakukan, antum isi dalam buku Al-Arabiyyah Baina Yadaik untuk jilid yang pertama. Jadi sambil kita mempelajari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik, kita juga mempelajari pelajaran untuk cabang bahasa Arab, yaitu pembahasan pelajaran shorof dan nahu. Apa itu shorof? Shorof itu fokusnya itu adalah pada perubahan kata, ya. Pada perubahan kata dari perubahan bentuk kata ke bentuk kata yang lain yang berbeda, ya, yang berbeda. Jadi apanya yang berbeda? Yaitu yang berbeda dalam maknanya, dan berbeda dalam pelakunya, dan berbeda dari sisi waktunya. Jadi perbedaan ini, ketiga perbedaan ini yang disebut dengan shorof, ya. Shorof juga disebut dengan tasrif, ya. Dengan bahasa lain itu tasrif. Untuk makna kita perhatikan pada kata jalasa ini itu maknanya akan berbeda dengan kata yajlisu, ya, dengan kata yajlisu. Untuk kata jalasa itu maknanya dia laki-laki sudah duduk. Sedangkan kata yajlisu itu dia seorang laki-laki sedang duduk. Jadi ada perbedaan makna di sini. Kemudian juga pelakunya juga ada perbedaan. Jadi pelaku bisa dari pelaku berjenis laki-laki atau berjenis perempuan. Dan perbedaan pelaku juga ada pada jumlahnya. Jumlahnya pelakunya 1 atau 2 atau lebih dari 2. Yang kita sebut dengan, kalau 1 adalah mufrad, kemudian yang 2 adalah musanna, kemudian yang lebih dari 2 adalah jamak. Lihat pada kata jalasa dan jalasat, ya, ini ada perbedaan jenis pelakunya. Untuk yang kata jalasa itu perbedaan pelakunya adalah laki-laki, ya. Tersimpan di sini adalah dia laki-laki, kata jalasa. Kemudian pada kata jalasat tersimpan ada pelaku, yaitu dia perempuan, ya, dia perempuan. Nah, inilah yang dinamakan dengan shorof. Jadi kita pada untuk pelajaran shorof ini kita hanya akan mengubah satu bentuk ke bentuk yang lain yang berbeda dari sisi maknanya, sisi pelakunya, dan waktunya. Kalau dilihat dari sisi waktunya, kita lihat pada kata jalasa dan yajlisu, ya. Untuk kata jalasa itu waktunya itu sudah lampau, ya, sudah lampau, sehingga
niat cirinya apa? Dengan arti di sini sudah ya. Kemudian yajlisu, nah ini sisi waktunya itu sedang, jadi kejadiannya sedang berlangsung. Dia laki-laki sedang duduk. Kemudian untuk sisi pelaku dari jumlahnya, kalau untuk jalasa ya, untuk jalasa dia laki-laki ya, dia laki-laki. Ini adalah satu pelaku, jumlahnya satu. Kemudian pada kata jalasa di sini panjang ya, sinnya panjang, maka jumlah dari pelakunya ada dua yang berjenis laki-laki. Nah, kemudian dari sisi makna juga, itu sisi makna untuk kata jalisun ketika berubah menjadi jalisun, maka makna juga akan berubah ya. Satu orang laki yang duduk. Yang jadi ini ada perubahan pada maknanya. Nah, inilah disebut dengan sorof atau ilmu tasrif. Jadi nanti kita akan belajar tentang perubahan-perubahan satu bentuk kata ke bentuk yang lain yang berbeda dari makna, sisi maknanya, kemudian jumlah pelakunya, dan sisi waktunya. Dan ini semua ya, jalasa, yajlisu, bunyi harokat seperti ini, atau 3 huruf seperti ini, atau 4 huruf seperti ini, 4 huruf dan 4 huruf yang seperti ini dan 4 huruf yang seperti ini. Ini ada wazan atau pola-polanya yang diikuti oleh kata-kata ya, oleh kata-kata tertentu seperti jalasa. Nah, nanti insyaallah kita akan pelajari di sana di ilmu shorof ini insyaallah. Jadi kita akan bertahap belajar dari tingkat yang paling dasar insyaallah. Ini fokus pelajaran shorofnya pada perubahan ya. Kemudian untuk sedangkan pada nahu ini fokusnya yaitu pada penyusunan kalimat. Jadi setelah kita belajar tentang shorof, kemudian kita berbarengan dengan juga menyusun kalimat. Nah, dengan nahu yang fokusnya adalah penyusunan kalimat ya. Jadi dalam ilmu nahu ini kita akan pelajari bagaimana cara menyusun kalimat yang benar dalam bahasa Arab ya. Apanya yang akan kita susun yaitu fokusnya pada letak kata ya, letak kata. Jadi akan dipilih letak katanya. Jadi letak kata, posisi kata itu di mana yang tepat. Kemudian kita akan belajar juga harokat akhir ya. Apakah harokat akhir pada setiap kata-kata ya. Kemudian bentuk katanya juga. Bentuk kata yang ini adalah pembahasan pada seperti pada shorof ya, bentuk kata-kata tadi. Nah, untuk letak kata seperti kata Muhammad ya. Kata Muhammad ini ketika akan menjadi pelaku, maka letak kata ini harus jatuh setelah jalasa. Nah, seperti ini insyaallah akan kita bahas di ilmu nahu. Kemudian harokat akhir Muhammadun ya. Kenapa Muhammadun? Kenapa tidak Muhammadan atau kenapa tidak Muhammadin? Nah, ini akan dijelaskan secara rinci pada ilmu nahu. Dan peletakan harokat terakhir dun ini tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Ini ada kaidahnya sendiri. Kemudian demikian juga jalasat ya, jalasat Fatimah ya, Fatimah. Ini peletakan kata Fatimah setelah jalasat. Kenapa seperti ini? Insyaallah ya, kita akan jelaskan pada ilmu nahwu ini. Kemudian ketika kata Muhammad setelah jatuh jalasa ya, akan berbeda kata Muhammad setelah ada Nasr dan Umar ya. Ini contoh ya. Ini ada perubahan. Jadi perubahan harokat akhir. Contoh pada Muhammad dan Muhammadun dan Muhammadan. Ini tentunya berbeda ya. Ini pasti berbeda kedudukannya. Jadi ini sebagai pelaku ya. Tapi kalau yang ini Muhammadan ini sebagai objeknya. Nah, keterangan seperti ini kita akan bahas dalam ilmu nahwu. Bagaimana ciri-cirinya,
kemudian apa persyaratannya sehingga menjadi Muhammadan atau Muhammadun. Ini ada metode atau kaidah-kaidah tertentu yang akan kita pelajari insyaallah pada ilmu nahwu. Jadi kedua ilmu ini, ilmu shorof dan ilmu nahwu ini harus berbarengan ya di dalam ketika kita mempelajari ilmu bahasa Arab. Kemudian apa yang mesti kita dahulukan kalau ada pertimbangan. Jadi bagaimana apa yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Nah, kalau dari sisi yang mudah ya, yang mudah sebelum kita membuat kalimat, maka kita akan belajar tentang kosakata ya. Pembentukan perubahan bentuk dari kata satu ke kata berikutnya yang berubah makna, pelaku dan waktunya. Jadi kita akan belajar insyaallah pada pertemuan mendatang. Kita akan belajar terlebih dahulu tentang ilmu shorof ini ya, sebelum kita membuat atau menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Jadi mungkin itu aja keterangan sekilas mengenai apa yang mesti kita pelajari di dalam berbahasa Arab, dalam pelajari bahasa Arab, yaitu ilmu shorof dan ilmu nahwu. Demikian insyaallah kita cukupkan sampai sini saja untuk penjelasan kali ini tentang masalah shorof dan ilmu nahwu. Untuk pemula insyaallah kami akan berusaha untuk menjelaskan dengan cara yang mudah didengar atau mudah dipahami oleh antum semuanya. Dan apabila nanti ke depan ada yang merasa kesulitan, merasa kesusahan, atau ada yang menjadi beban di pikiran, mohon agar ditanyakan di kolom komentar. Insyaallah kami akan berusaha untuk membantu pada video-video berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.